wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza, mahasiswi aktif di STE Mahaputra Riau dengan program studi S1 Manajemen. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan e-commerce, marketplace, dan online shop. Sebelum saya menjelaskan perbedaan e-commerce, marketplace, dan online shop, saya akan memberikan sedikit pengertian dari ketiganya. Yang pertama, e-commerce. E-commerce adalah website yang digunakan untuk menjual produk-produk dari pemilik website. E-commerce ini juga sering disebut sebagai toko online. Produk di sini terbatas pada satu brand atau bisa bermacam-macam produk dari berbagai brand. Namun, produk tersebut tetaplah dijual oleh satu penjual saja, yakni si pemilik website tersebut. Yang berikutnya yaitu marketplace. Marketplace adalah website pihak ketiga yang bertindak sebagai perantara yang menghubungkan penjual dengan pembeli di internet. Dapat juga dikatakan marketplace yaitu department store online di mana banyak penjual dan berbagai jenis produk yang dijual dalam satu lokasi yang sama. Berikutnya yaitu all shop atau online shop. Bagi masyarakat Indonesia, all shop adalah bisnis yang fokus melakukan penjualan di media sosial. All shop juga bisa disebut sistem belanja online yang mana pembeli dapat menanyakan harga atau pertanyaan apapun terkait produk kepada penjual secara langsung, dapat melalui WhatsApp, Line, Facebook, Instagram, dan berbagai media sosial lainnya. Mungkin dari pengertian yang saya bacakan tadi dapat kita ambil kesimpulan beberapa perbedaan di antara ketiganya. Namun tidak cukup di situ saja. Kita harus memahami juga hal-hal yang membedakan ketiganya. Sebab dari situlah kita bisa tahu mana tempat terbaik untuk menjalankan bisnis online. Berikut adalah tabel dari perbedaan e-commerce, marketplace, dan online shop. Yang pertama yaitu biaya. Di marketplace dan online shop, kita tidak perlu mengeluarkan sepeser pun uang, baik untuk pendaftaran ataupun pada saat kita sudah berjualan. Kecuali jika kita ingin menikmati fitur-fitur premium yang disediakan oleh marketplace atau media sosial tersebut, misal seperti Facebook dan Instagram. Katakanlah jika kita membeli paket bisnis di Niaga Hoster yang berharga Rp85.724 per bulannya. Jika biaya tersebut dibagi 30 hari, maka kita harus mengeluarkan uang sebesar 2.857 per tiap harinya. Dengan jumlah uang yang bahkan masih kalah dengan biaya parkir di mall tersebut, kita bisa merasakan berbagai manfaat yang tak didapatkan oleh marketplace maupun online shop sekalipun. Jadi, mengeluarkan sedikit uang di awal untuk website e-commerce milik sendiri itu merupakan sebuah investasi jangka panjang. Bahkan bisa dikatakan kalau hasil yang kita dapat melebihi uang yang sudah kita keluarkan. Nomor 2 yaitu dari tingkat kesulitan pembuatan. Membuat website toko online itu sebenarnya mudah dan cepat. Hanya saja, kita tetap perlu belajar hal teknis seperti melakukan pemeliharaan dan optimasi website. Tepatnya, kita harus mengoptimasi SEO, melakukan promosi, hingga memastikan website tetap aman dan responsif untuk diakses oleh pengunjung. Sementara di marketplace, apa yang kita butuhkan sudah tersedia. Kita tinggal mendaftar, memasukkan barang serta harganya, dan kita sudah bisa mulai berjualan. Semua itu hanya dalam hitungan menit saja. Untuk online shop itu susah-susah gampang sebab
Media sosial utamanya bukan untuk berjualan, sehingga kita harus melakukan beberapa hal terlebih dahulu untuk berjualan di sana, seperti membuat Facebook page atau merubah akun menjadi Instagram for Business terlebih dahulu. Yang ketiga, yaitu dapat kita lihat dari barang yang dijual. Perbedaan e-commerce dan marketplace serta online shop selanjutnya adalah dari barang yang dijual. Di website e-commerce, produk yang cocok untuk dijual adalah produk eksklusif yang mudah dicari, misalnya seperti produk kerajinan tangan, camilan unik, atau barang-barang branded. Berjualan di marketplace bisa dipertimbangkan apabila kita menjual barang-barang yang lebih umum dan biasanya dibeli dalam jumlah besar. Beberapa di antaranya seperti perlengkapan rumah, alat tulis, hingga barang elektronik dan aksesorisnya. Sementara itu di online shop tak jauh berbeda dengan marketplace. Sebenarnya sama-sama berjualan barang umum, namun dengan skala yang lebih kecil dan lebih ditujukan untuk konsumsi pribadi. Misal, produk kecantikan, pakaian, atau perhiasan. Nah, yang keempat yaitu dari segi promosi. Bisa dikatakan perbedaan e-commerce, marketplace, atau online shop paling kentara di bagian promosinya. Kenapa? Karena memiliki website e-commerce sendiri berarti kita juga harus mengurusi semua promosi dari website tersebut. Sementara di marketplace atau online shop, promosi dibantu oleh platform tempat berjualan. Promosi di website sendiri itu dari menarik traffic, mengumpulkan leads, promosi di media sosial, dan masih banyak lainnya. Harus bisa membuat strategi digital marketing yang optimal agar produk-produk di website bisa terjual. Kalau berjualan di marketplace, kita bisa lebih bernafas lega sebab promosi lebih banyak dilakukan oleh marketplace. Hal itu karena sebagai penyedia tempat penjualan, marketplace ingin menarik traffic dan menjual produk di dalamnya sebanyak mungkin. Sehingga secara tidak langsung jualan kita juga akan ikut dipromosikan. Kita juga bisa membeli fitur-fitur premium yang disediakan di marketplace, di mana umumnya fitur-fitur ini memang berfungsi untuk membantu bisnis menjangkau lebih banyak penggunaan di marketplace tersebut. Sedangkan untuk promosi di online shop hampir mirip dengan marketplace karena kita juga tak punya kendali penuh di sini. Kita tinggal mengeluarkan uang sesuai budget yang tersedia dan memanfaatkan Facebook atau Instagram. Setelah itu, kita tinggal menunggu fitur tersebut untuk menjangkau target pasar yang diinginkan. Promosi menggunakan fitur ini sangat bergantung dengan seberapa banyak budget yang kita sediakan. Dari segi promosi, perbedaan online shop dan marketplace ini memang tak jauh berbeda. Kita sama-sama tak memiliki kendali yang fleksibel layaknya website e-commerce. Di sisi lain, kebebasan yang ada dalam promosi website e-commerce membuat potensi marketingnya tak terbatas, sehingga jika dilakukan dengan benar, penjualan di website e-commerce bisa jauh melebihi marketplace dan online shop. 5. Dari segi persaingan. Perbedaan marketplace online shop dari segi persaingan juga hampir mirip. Soalnya di marketplace dan online shop persaingan sama-sama keras sebab ada toko lain yang juga sama-sama menjual dan menawarkan barang yang sama di dalam satu platform. Bahkan kadang ada ratusan penjual yang menjual barang yang sama. Kita harus bisa bersaing dari harga, kualitas, keamanan packing, hingga kecepatan pengiriman. Nah, persaingan yang sangat ketat ini membuat kita susah mendapatkan pembeli karena banyaknya pilihan bagi calon konsumen. Hal tersebut karena ketatnya persaingan serta terbatasnya cara untuk meningkatkan brand awareness
di sana. Sementara di website e-commerce ada banyak cara untuk meningkatkan brand awareness agar barang jualan Anda bisa menjangkau banyak orang. Sedangkan di website e-commerce tak ada persaingan yang terjadi di satu website. Justru persaingan di sini terjadi dengan sesama website e-commerce lain untuk mendapatkan ranking pertama di hasil pencarian. Jadi, apabila Anda menjual barang tertentu yang membutuhkan brand awareness tinggi bisnis yang di niche market seperti kerajinan tangan, website e-commerce menjadi tempat yang lebih strategis sebab barang yang membutuhkan awareness tinggi bisa dengan mudah tenggelam di marketplace dan toko online. Yang keenam yaitu dari segi jumlah penjualan. Di marketplace dan online shop, margin dari tiap penjualan itu lebih rendah apabila dibandingkan dengan penjualan di website e-commerce. Hal ini karena ketatnya persaingan yang terjadi sehingga kita dipaksa menurunkan harga untuk bersaing. Oleh sebab itu, jumlah penjualan yang harus kita catat di marketplace dan online shop harus sangat tinggi untuk dapat memuaskan keuntungan. Sementara di website e-commerce milik sendiri, kita tidak perlu susah-susah menjual banyak barang untuk mendapat keuntungan. Karena margin yang kita peroleh dari setiap produk yang terjual bisa jauh melebihi di marketplace atau online shop karena persaingan yang tidak seketat di sana. Apalagi jika produk kita memang berkualitas dan tidak dijual dimanapun. Yang ketujuh yaitu dari segi kesetiaan konsumen. Seperti promosi, kita tidak punya banyak pilihan untuk menjaga dan meningkatkan kesetiaan konsumen di marketplace dan online shop. Apalagi melihat ketatnya persaingan di sana, kesetiaan konsumen Anda bisa goyah apabila pesaing menawarkan diskon atau gratis ongkir. Di sisi lain, website e-commerce punya kemungkinan untuk meningkatkan kesetiaan pelanggan dengan menerapkan strategi customer retention. Kesetiaan pelanggan ini cukup penting sebab berdasarkan penelitian, mempertahankan pelanggan lama itu lebih mudah dan menguntungkan ketimbang mencari pelanggan baru. Dengan kata lain, kita bisa mengulang keuntungan lebih mudah dengan konsumen lama asalkan kita memang menerapkan strategi menjaga kesetiaan konsumen dengan benar. Menjaga kesetiaan konsumen atau disebut sebagai customer retention itu bisa kita terapkan di website e-commerce milik sendiri sehingga kita bisa lebih tenang karena konsumen tidak mudah lari ke toko sebelah. Yang kedelapan yaitu kepercayaan. Untuk masalah kepercayaan, bagi penjual baru, marketplace masih lebih baik daripada website e-commerce milik sendiri. Apalagi kalau marketplace tersebut merupakan marketplace besar yang memang sudah mempunyai reputasi baik. Untuk penjual yang baru saja membuat website e-commerce, membangun kepercayaan itu membutuhkan waktu yang tak sedikit. Kita harus fokus dan serius dalam menerapkan strategi untuk membangun kepercayaan konsumen lewat website. Apa di antaranya yaitu seperti live chat dan menampilkan testimoni. Untuk cara lebih lengkapnya bisa kita lihat di YouTube. Bagi online shop baru yang benar-benar memulai dari nol, kadang rasa kepercayaan bisa lebih lama dibangun daripada website e-commerce sekalipun. Sebab rasa kepercayaan dilihat dari konten-konten akun tersebut, testimoni konsumen, hingga seberapa aktif dan berinteraksi dengan followers. Namun, kalau kita membuka online shop di akun pribadi yang sudah memiliki jumlah followers banyak, kepercayaan bisa dibangun dengan sangat cepat. Hal itu juga berlaku apabila kita membuat akun baru khusus untuk berjualan, tapi selalu aktif dan promosi di akun pribadi. Sebab kepercayaan akan timbul sebagai penjual sudah terbangun dari reputasi akun pribadi tersebut.
Marketplace atau online shop juga memberikan fitur analis data, namun hasilnya tidak selengkap dengan website e-commerce milik sendiri. Sebab dengan website e-commerce kita bisa memanfaatkan banyak marketing tools yang bisa memberikan berbagai data dari berbagai aspek bisnis yang mendalam. 9 yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data yang lengkap mengenai bisnis kita hanya bisa dilakukan di website e-commerce saja dengan menggunakan tools seperti Google Analytics. Kita bisa mengetahui demografi audiens, perilaku pengunjung, engagement, hingga sumber trafik website Anda, sehingga kita bisa melihat dan mengumpulkan berbagai data yang kita butuhkan. Data bagi bisnis adalah salah satu hal penting yang harus selalu kita pantau. Dari pengumpulan data, kita bisa melihat performa bisnis secara keseluruhan, sehingga data tersebut bisa kita gunakan untuk membuat strategi marketing. Akhir yaitu kesimpulan. Perbedaan marketplace dan online shop memang tak terlalu banyak, sebab kita sama-sama memanfaatkan suatu platform yang sudah ada untuk berjualan. Dua tempat ini sangat cocok bagi kita yang tidak mempunyai banyak waktu dan biaya untuk mengurusi website e-commerce. Namun, kita juga tidak bisa berharap banyak kepada brand awareness di kedua platform tersebut, sebab kita tak mempunyai kendali penuh dalam meningkatkan brand awareness layaknya dengan membuat website e-commerce sendiri. Jadi, dapat dikatakan perbedaan e-commerce dan marketplace atau online shop yang paling kentara adalah dari manfaat jangka panjangnya. E-commerce bisnis kita lebih mudah muncul di hasil pencarian Google, branding yang lebih kuat, serta bisa lebih dipercaya oleh konsumen. Nah, sekian penjelasan tentang perbedaan e-commerce, marketplace, dan online shop dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.